Selamat siang Mem Tina dan selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari marketing plan dan budget dari Bandanera. Yang pertama, our commitment. Visit Bandanera berkomitmen untuk menumbuhkan perekonomian di Bandanera dengan memaksimalkan pemasaran destinasi. Ini diperkuat oleh data konkret yang menjadi landasan strategi kami. Kami menetapkan target yang terukur dengan rencana untuk meningkatkan basis pengguna media sosial hingga minimal 50.000 pengikut dalam 6 bulan pertama. Selain itu, kami akan meningkatkan penggunaan konten video untuk meningkatkan kesadaran akan pesona Bandanera. Yang selanjutnya ada impact of tourism. Pariwisata di Banda Neira dapat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk dalam pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan lapangan pekerjaan, dan promosi wisata warisan budaya. Namun pariwisata juga dapat memberikan dampak negatif seperti masalah lingkungan, kerusakan situs bersejarah, dan tidak keseimbangan sosial ekonomi. Penting untuk mengelola pariwisata dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaat positif sambil menjaga keberlanjutan dan keberagaman budaya di Banda Neira. Selanjutnya ada organizational structure. Demo di Banda Neira beroperasi secara unik dan berbeda dari Convention Chamber of Commerce of Visitor Bureau lainnya. Demo ini melibatkan beragam unit bisnis untuk masing-masing memiliki fungsi khusus. Di antara unit-unit tersebut, Destination Marketing Office Banda Neira hadir sebagai pusat yang bertanggung jawab atas pemasaran dan promosi destinasi. Dikontrak oleh pemerintah setempat, kantor ini bertindak sebagai pusat informasi resmi sebagai pengunjung dan calon wisatawan. Visi dari demo kami adalah keindahan alam serta warisan budaya dan sejarah yang dimiliki Banda Neira menjadikan destinasi kelas dunia yang menyediakan seni dan budaya yang mengesankan, pengalaman bertualang di alam beserta pengetahuan sejarah yang tak terlupakan. Dan misi kami memelihara dan mempromosikan destinasi Banda Neira dengan mengintegrasikan kekayaan sejarah, keindahan alam, dan budaya lokal sambil menjaga keaslian pulau sehingga menjadikan Banda Neira sebagai destinasi unggulan baik nasional maupun internasional. Selanjutnya ada National Look of Tourism. Kementerian Pariwisata Indonesia meramalkan perkembangan positif pada tahun ini dan tahun mendatang dengan antisipasi pertumbuhan dalam sektor perjalanan dan pariwisata. Proyeksi menunjukkan peningkatan sebesar 2,5% pada kedatangan wisatawan domestik menjadi 200 juta perjalanan dan peningkatan sebesar 5,2% pada jumlah kunjungan internasional ke Indonesia. Selanjutnya ada marketing plan development. Yang pertama, meninjau program yang sebelumnya telah dilaksanakan dan melakukan evaluasi dan inovasi terhadap program yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya ada evaluasi potensi wisata Banda Neira mencakup daya tarik, saingan, dan tren industri pariwisata. Selanjutnya ada membangun kemitraan dengan sektor UMKM dan pemangku kepentingan lokal. Selanjutnya bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengintegrasikan budaya dan seni lokal dalam pengalaman wisatawan. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada penduduk setempat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan. Dan yang terakhir menganalisis audiens target berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Selanjutnya ada masih di marketing plan development, ada membangun dan memperkuat merek Banda Neira sebagai destinasi unik, menciptakan dan mendistribusikan konten yang menarik dan informatif tentang Banda Neira, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan perjalanan, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan entitas bisnis terkait lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas ke Banda Neira dan memperluas jaringan pemasaran destinasi. Selanjutnya, memantau dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
dan mengevaluasi kesuksesan rencana pemasaran dan melakukan perbaikan berdasarkan data kinerja. Selanjutnya ada situation analysis. Dalam hal ini kami membagi ke dalam 3 aspek, yaitu sejarah, pengalaman alam, dan budaya. Next. Selanjutnya ada top travel trends. Dalam perkembangan pariwisata di Indonesia, terdapat sejumlah tren utama yang dapat menjadi fokus bagi destinasi dan industri pariwisata. Berikut adalah beberapa tren wisata terkini di Indonesia. Yang pertama, pariwisata kuliner. Yang kedua, wisata petualangan alam. Yang ketiga, wisata berbasis komunitas. Yang keempat, wisata keluarga dan multigenerasi. Selanjutnya ada marketing and sales. Kami menempatkan fokus pada terciptanya peluang untuk audiens kami dengan pesan Bandanera yang melibatkan mereka dengan branding, memberikan edukasi tentang apa yang ditawarkan Bandanera, dan meningkatkan hubungan dengan destinasi dan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pesan yang konsisten di semua upaya, tetapi juga menciptakan efisiensi dari segi anggaran dan sumber daya fisik. Next. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama strength. Strength yang pertama yaitu bangunan bersejarah dari kolonial Belanda dan Portugis. Selanjutnya ada keindahan alam dengan pemandangan pantai, pegunungan, dan keindahan bawah laut. Selanjutnya keanekaragaman budaya dan tradisi lokal. Selanjutnya komunitas lokal yang ramah. Dan yang terakhir keaslian dan karakteristik pulau yang eksotis. Selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama akses ke Bandanera yang terbatas dan mahal. Selanjutnya kurangnya fasilitas wisata seperti bandara internasional, hotel berbintang, dan sarana transportasi yang memadai. Selanjutnya kurangnya promosi pariwisata yang efektif. Selanjutnya ada opportunities yang pertama yaitu berkembangnya minat wisata sejarah, peningkatan pendapatan lokal melalui industri pariwisata, berkembangnya sektor UMKM. Lanjut ada trade. Trade yang pertama itu rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, potensi kerusakan lingkungan akibat peningkatan kunjungan wisata, dan yang terakhir peningkatan wisata yang berdampak terhadap lingkungan dan budaya lokal. The brand strategy. Target audiens Bandanera menargetkan penggemar sejarah, penjelajah budaya, dan pencinta petualang yang menghargai destinasi yang masih otentik. Selanjutnya ada event dan experience. Bandanera menonjolkan festival rempah-rempah tahunan dan tur kuliner lokal sebagai inti dari pengalaman bagi pengunjung. Next. Baik, selanjutnya ada brand strategi. Yang pertama ada brand proposition, yaitu ada Bandanera Enchantment Awaken Your Soul, Journey to Bandanera, Where Nature Nurtures Your Well-being, Experience Renewal in Bandanera, Destination and That Transforms You, dan masih banyak lainnya. Lalu selanjutnya ada brand essence, yaitu brand essence kami adalah Timeless Magic. Lalu ada brand promise, yaitu Bandanera Transforming Lives. Selanjutnya ada brand personality dari Bandanera, yaitu ada mystical, humble, tranquil, reverent, spiritually enriching, adventurous, artistic, inspiring, authentic, and warmly welcoming. Lalu ada differentiated value proposition. Bandanera exceptional historical richness and captivating natural beauty, pair with a wide array of experiences, empower you to savor this beauty on your own term lives. Lalu ada target audience, kita bagi menjadi 3, yaitu ada geografik, demografik, dan juga psikografik. Selanjutnya ada driving sustainable tourism yang terdiri dari long term goals dan short term goals. Untuk long term goals itu menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur
pariwisata termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang berkualitas. Lalu untuk short term goals-nya melibatkan aktif komunitas lokal dalam strategi pemasaran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pertumbuhan pariwisata dan menjadi mitra dalam mempromosikan destinasi. Berikut performance standards, yaitu ada marketing, public relation, dan group meeting, dan juga ada travel industry. Untuk the plan sendiri, kita bagi ada building buzz, research, creating community, dan spreading knowledge. Selanjutnya ada accessibility dan transportasi. Untuk infrastruktur transportasi di Banda Neira memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu jika ada perahu dari Ambon untuk pelabuhan terdekat menjadi titik utama masuk bagi wisatawan. Lalu jaringan jalan yang sederhana terdiri dari jalan kecil dan desa yang bersejarah menjadikan atmosfer yang autentik. Angkutan umum seperti becak atau sepeda motor menjadi sarana utama di pulau ini. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi di Pulau Banda Neira menawarkan pengalaman yang unik dan memiliki lokasi yang sangat strategis, memudahkan akses ke situs-situs bersejarah dan tempat menarik. Meskipun tak sebegitu mewah, namun tetap mempertahankan nilai pengalaman wisata yang tak terlupakan. Untuk marketing mix-nya, kami bagi menjadi yang pertama ada place, yaitu aksesibilitas transportasi, kemitraan kuat dengan komunitas lokal, konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Lalu ada price, yang biasanya terkena biaya untuk wisata di Banda Neira itu rata-rata dimulai dari 20.000 hingga sampai 600.000. Selanjutnya untuk produknya itu terdiri dari wisata religi, wisata alam, wisata sejarah. Lalu selanjutnya ada promosi. Banda Neira melakukan kegiatan promosi, salah satunya yaitu festival rakyat. Ya, di festival ini terdapat ada karnaval, panggung tari, musik, teater, bazar, kerajinan tangan, kelas penulisan, dan dialog sejarah. Selanjutnya, marketing tools kami menggunakan familiarization trip, city tour, dan juga event. Berikut eventnya. Selanjutnya ada budget dari kami. Dengan total 506 juta untuk marketing plan. Tracking and evaluation, yaitu ada analisis media sosial, KPI, metode pelacakan, pengoptimalan campaign, dan penjadwalan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asep. Selanjutnya ada Fam Trip Banda Neira. Banda Neira merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya, sejarah yang kaya, serta keanekaragaman budayanya. Banda Neira juga dikenal sebagai tempat yang kaya dan akan bermanfaat dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Banda Neira jiwa kepulauan Banda merupakan bukti dari beragamnya Indonesia. Next. Kita akan mengundang dari Traveler itu backpacker tampan, chefnya itu Renata Muluk, presenternya ada Robi Purba, selanjutnya ada pengusaha atau aktivis Haimis Daud, selanjutnya ada influencer Fadil Jaidi, dan artisnya Sarah Azhari. Selanjutnya. Destinasinya ada Benteng Belgija, Gunung Api Banda, Pantai Natsepa, Museum Banda Neira, dan Benteng Nassau.
Itinerary-nya pada hari pertama seperti ini. Selanjutnya untuk hari kedua seperti ini. Ini untuk day 3. Budgetingnya seperti ini. Ya, sebelum kita closing, ada kata-kata jangan mati sebelum ke Banda Neira dari Sultan Syahrir. Sekian dari kami, mohon maaf.